Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Battle Chokes The Happen Season 5 episode ke-184. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan telah masuk ke area Istana Kekaisaran dan berhasil menyelamatkan Jian tepat waktu sebelum digeprek oleh 3 Raja Naga beramai-ramai. Shoyan juga membantu Jian mengulur waktu untuk rencana pamungkasnya dan tuan muda ketiga keluarga Shou itu mulai menunjukkan satu demi satu jurus andalannya, mulai dari teratai api pemusnahan sampai dengan kemarahan mata air kuning yang baru dia gunakan pertama kalinya sejak diwariskan oleh Huang Quan Yaoseng. Namun menggunakan 2 teknik kelas Dou Tian secara berturut-turut auto membuat Shoyan bengek, sementara 3 Raja Naga justru terpantik emosinya karena tidak terima dipermainkan oleh bocil manusia seperti ini. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya luar biasa keras Shoyan dalam menghadapi 3 Raja Naga yang seluruhnya merupakan doseng bintang 3 sampai dengan kebangkitan Kaisar Naga Muda Jian dengan pedang pembunuh naganya. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita lihat di episode sebelumnya, 3 Raja Naga tampak begitu murka dengan perlakuan Shoyan kepada mereka dan langsung memburu si anak manusia beramai-ramai seolah tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuh kecil itu dengan cakar mereka. Shoyan sendiri untuk saat ini yang ceritanya udah agak bengek pasca menggunakan kemarahan Huang Quan dan teratai api pemusnahan, memilih untuk lari terlebih dahulu sambil memikirkan betapa meskipun teknik-teknik yang dia miliki sangat kuat, 3 Raja Naga yang sudah berada di ranah doseng bintang 3 memang tidak dapat diremehkan sama sekali. Tidak menunggu sampai kejar-kejaran berakhir, 3 Raja Naga bersama-sama membuka mulut besar mereka dan menembakkan pilar Do yang mungkin cukup untuk meluluhlantakkan sebuah kota. Shoyan sadar kalau dia tidak akan bisa lari seterusnya dan akhirnya memutuskan untuk bertarung sekuat tenaga dengan mengeluarkan reinkarnasi kemarahan Buddha. 3 pilar yang ditembakkan ke arah Shoyan dan langsung berhadapan dengan cincin reinkarnasi kemarahan Buddha Shoyan yang memancarkan warna emas yang menyala. 3 Raja Naga menyalurkan lebih banyak kekuatan pada pilar Do, begitu pula Shoyan yang mengendalikan cincin reinkarnasi sekuat tenaga demi meredam kekuatan mengerikan dari 3 doseng bintang 3 yang menyatu. Setelah cukup lama menembakkan pilar Do, 3 Raja Naga pun berhenti sementara cincin reinkarnasi kemarahan Buddha tampak berfluktuasi secara intens meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda akan meletus ataupun hancur karena serangan tersebut. Nah, ternyata memang reinkarnasi kemarahan Buddha sama sekali tidak bisa dihancurkan oleh serangan 3 Raja Naga, malah menyerap serangan itu sebelum akhirnya dipantulkan kembali pada empuknya serangan yang sebenarnya. Letusan dahsyat baru terbentuk setelah pilar Do 3 Raja Naga dikembalikan dan membuat tubuh 3 naga raksasa dipenuhi oleh cairan emas yang tidak lain dan tidak bukan adalah darah dari luka-luka mereka sendiri. Sekali lagi dipermainkan oleh trik licik Shoyan membuat 3 Raja Naga benar-benar tidak bisa menahan emosi dan semakin berambisi menghabisi Shoyan yang sekarang semakin bengek sampai dipaksa meludahkan darah dari mulutnya. Meski demikian Shoyan masih bersikap percaya diri dan menyebut kalau 3 raja harus patah beberapa tulang kalau memang mau menghabisinya. Nah, ketika 3 Raja Naga menyerbu ke arahnya dengan amarah, itulah Shoyan malah ngeprank ketika mengaktifkan kemarahan Huang Quan yang auto membuat 3 Raja Naga lari terbirit-birit mengingat efek mengerikan teknik tersebut pada jiwa mereka pada serangan pertama. Namun apalah daya, mbah-mbah naga bau tanah tersebut karena kemarahan Huang Quan datang begitu cepat dan membuat jiwa mereka sekali lagi tergoncang hebat seolah mau keluar aja nih dari tubuh fisiknya. Sayangnya pada aktivasi keduanya, kemarahan Huang Quan tidak bisa dilepaskan dengan sempurna karena Shoyan membengek duluan dan momentum itu langsung dimanfaatkan oleh Beluong Wang untuk berkedip muncul di belakangnya sebelum tanpa banyak babi bu langsung menghantam dada pemuda itu
itu dengan telapak tangannya. Shoyan merasa tubuhnya remuk redam ketika didorong sampai menubruk puing-puing istana Kaisar Naga dan membuat cairan merah pekat menyembur keluar dari setiap inci tubuhnya. Nah, udah dihajar seperti itu bukannya lemah letih lesu, Shoyan justru mencengkram tangan Bei Longwang erat-erat hingga tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah teratai kaca warna-warni terbang dari sisi lain tangannya dan membuat Bei Longwang Auto hanya bisa membelalakan matanya karena tidak memiliki cukup waktu untuk menghindari gempuran dahsyat teratai api Amara Buddha tersebut. Letusan teratai api yang marah kembali menghiasi langit Pulau Naga Timur dan kali ini bahkan membuat orang-orang yang lagi khusyuk baku hantam di luar sana tidak bisa menahan diri untuk tertegun menyaksikan ledakan teratai api untuk kedua kalinya. Bei Longwang terhempas menubruk puing-puing istana dengan kondisi babak belur, sementara Shoyan yang enggak kalah babak belur bersyukur karena dia berhasil selamat dari serangan Bei Longwang berkat hati bodi. Sayangnya kesenangan itu tidak bertahan lama karena habis Bei Longwang terbitlah si Longwang dan Nang Longwang yang langsung memburunya bakang pinjol nagih utang. Shoyan melakukan segala cara yang dia bisa dengan sisa tenaganya untuk menghadapi dua Raja Naga yang tersisa, namun kesenjangan kekuatan dan kekuatan fisik mereka terlalu tinggi sehingga Shoyan pun harus pasrah menjadi bola basket yang dioper ke sana kemari oleh dua Raja Naga. Shoyan benar-benar tidak berdaya menghadapi gempuran Nang Longwang dan Si Longwang hingga akhirnya seorang naga sekali lagi meludahkan pilar do dari mulutnya dan langsung menghantam Shoyan sampai hampir kehilangan kesadaran. Semua orang memekik khawatir menyaksikan situasi Shoyan, bahkan mereka berpikir untuk melesat secepat mungkin untuk membantu pemuda itu. Namun kecepatannya masih kalah dengan cengkraman si Longwang ketika dia hendak mencabut nyawa Shoyan. Tapi ternyata ternyata Jian muncul benar-benar tepat pada waktunya dan memotong separuh lengan si Longwang dengan pedang emas yang ada di tangannya. Jian membantu Shoyan menstabilkan tubuhnya sebelum kemudian mengangkat pedang emas tinggi-tinggi untuk menghancurkan segala jenis tabir spasial yang mengunci ruang di alam naga void kuno. Aura yang agung memancar dari dalam diri Kaisar Naga Muda itu yang kali ini bahkan membuat para Raja Naga gemetar karena menyadari bahwa gadis kecil itu telah memanggil pedang pembunuh naga yang tidak lain dan tidak bukan adalah senjata Kaisar Naga Void kuno terdahulu. Segera setelah pedang pembunuh naga dipanggil, seluruh anggota Pulau Naga Timur mulai bersujud dengan haru memahami bahwa Jian telah menjadi Kaisar Naga sepenuhnya dan bertanya apakah anggota Pulau Naga lain masih akan terus berkeras kepala. Garis keturunan naga ponik sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya sulit disanggah oleh pulau naga lain. Namun begitu melihat Jian memanggil pedang pembunuh naga, tidak banyak dari mereka yang bisa terus membohongi panggilan jiwa dan akhirnya turut bersujud untuk menyambut kelahiran Kaisar Naga Void kuno yang baru. Jian dengan darah emas yang menyebar mengelilingi tubuhnya mulai mengangkat pedang pembunuh naga dan membuat dua Raja Naga lain tidak memiliki pilihan kecuali melarikan diri meskipun harga diri mereka terasa diinjak-injak oleh gadis kecil seperti Jian. Jian menatap tajam kedua Raja Naga yang kabur sebelum kemudian bertanya siapa yang mengizinkan mereka pergi sambil mengayunkan pedang pembunuh naga untuk kedua kalinya.
Hanya dengan satu ayunan pedang Jian sudah berhasil mematahkan segala tabir pelindung diri yang dimiliki Raja Naga, dan hal itu membuat Shoyan tidak bisa menahan kekaguman karena beberapa waktu yang lalu dia telah bertarung sampai setengah hidup hanya untuk melukai satu Raja Naga. Ketakutan akan pedang pembunuh naga membuat dua Raja Naga yang tersisa semakin gencar melarikan diri, sementara Shoyan yang berangsur pulih dari kekagumannya akan pedang pembunuh naga sekarang merasa sedikit khawatir karena dia bisa melihat bahwa senjata Kaisar Naga itu menghabiskan kekuatan hidup Jian dengan cepat. Meski demikian, Jian sama sekali tidak merasakan hal tersebut ketika mengayunkan pedang pembunuh naga sekali lagi, dan kali ini menghancurkan lonceng yang dibuat oleh dua Raja Naga. Lonceng itu langsung terbelah menjadi dua bersamaan dengan Nang Longwang yang kehilangan separuh kakinya, sementara si Longwang yang sebelumnya sudah kehilangan satu tangan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Saat ini kedua Raja Naga sudah terluka sangat parah dan hampir tidak bisa menggerakkan tubuh mereka untuk melarikan diri lagi. Jian hendak mengakhiri perlawanan dua Raja Naga ketika efek samping dari penggunaan pedang pembunuh naga mulai terasa, dan Shoyan memintanya untuk tidak memaksakan diri. Namun Jian sudah bulat hati untuk menghabisi para Raja Naga demi menyelesaikan konflik internal mereka, dan karena itulah dengan kekuatannya yang tersisa pedang diayunkan sekali lagi hingga membuat dua Raja Naga sudah pasrah ngalah menerima kematian. Tapi ternyata Belongwang yang sebelumnya dipikir sudah sadaqallahul azim oleh serangan Shoyan tiba-tiba saja muncul dan membawa kedua Raja Naga yang sudah bengek masuk ke dalam celah spasial untuk melarikan diri. Melihat ketiganya melarikan diri, semua anggota 3 Pulau Naga langsung memahami bahwa para Raja Naga telah dikalahkan, dan hal itu sudah cukup mengartikan bahwa nasib 3 Pulau Naga lain telah berakhir. Situasi ini membuat para anggota 3 Pulau Naga dibuat panik, di mana ada yang langsung heboh melarikan diri, sementara banyak juga yang sudah mendapat panggilan jiwa memutuskan untuk tinggal karena hati mereka telah mengakui Jian sebagai Kaisar Naga yang baru. Seruan pemujaan untuk Kaisar Naga memenuhi seluruh alam naga Void kuno, sementara Jian yang telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya langsung terhuyun lemah dan hampir saja terjun bebas kalau Shoyan tidak menopang tubuhnya. Shoyan segera mengangsurkan pil obat untuk membantu Jian memulihkan diri, hingga membuat Kaisar Naga Void kuno itu teringat akan masa lalunya yang dulu selalu ngebegal obat dari pemuda itu. Jian terlalu nyaman di dalam rangkuhan lengan kawan lamanya, sampai kemudian para tetua ria seolah mengingatkan gadis muda itu akan titel barunya sebagai Kaisar Naga. Jian merasa tersambar petir di siang bolong ketika langsung melepaskan diri dari Shoyan dan berdiri tegap di hadapan rakyatnya untuk menerima laporan. King San selaku Tetua Agung Pulau Naga Timur mengabarkan bahwa situasi pulau telah aman, dan meskipun sebagian besar pasukan aliansi 3 Pulau Naga telah kabur, banyak juga di antara mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Jian mengeluarkan perintah untuk menerima mantan anggota Pulau Naga lain yang menyerah dengan pengawasan penuh, dan karena dia telah mematahkan tangan dan 2 kaki dua Raja Naga, maka Jian yakin mereka tidak akan bisa banyak bertingkah lagi sampai waktunya penyatuan seluruh Pulau Naga tiba. Shoyan tidak bisa menahan diri untuk meledek Jian yang benar-benar berubah 180 derajat kalau berhadapan dengan rakyatnya, hingga membuat Kaisar Naga Void muda itu malah balik menggoda Shoyan dengan menyebut kalau Kang Pak Boy Atu itu pasti lebih suka dengan penampilan barunya. Kalian juga kan? Shoyan hanya bisa astagfirullahaladzim melihat tingkah kekanak-kanakan Jian, sampai kemudian Kaisar Naga Void kuno muda itu dengan serius mengucapkan terima kasih atas bantuan Shoyan, karena jika bukan berkat Shoyan menahan 3 Raja Naga dengan hampir mengorbankan nyawanya sendiri, maka dia tidak mungkin bisa mendapatkan kemenangan besar seperti ini atuh. Shoyan memandang Jian dengan lembut seolah menilai bahwa gadis kecil yang dahulu dia kenal
terkenal telah benar-benar berubah menjadi kaisar naga yang agung dan hendak meminta gadis itu untuk tetap bersikap santai kepadanya. Namun Shoyen baru saja mau meminta Jian untuk tidak perlu berterima kasih kepadanya ketika tiba-tiba saja seluruh kekuatan di tubuhnya menghilang dan matanya mengabur sampai Shoyen tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah melihat ekspresi panik Jian ketika memanggil namanya. Iya, setelah bertarung mati-matian dengan 3 Raja Naga, ternyata Shoyen beneran bengek maksimal sampai akhirnya harus memulihkan diri 3 bulan penuh di Pulau Naga Timur. Selama waktu ini Jian yang sibuk menyelesaikan masalah di Pulau Naga selalu menyempatkan diri untuk mengecek Shoyen, namun terus mendapatkan kabar dari Shou Yishan dan King Lin bahwa tuan muda ketiga keluarga Shou itu belum keluar dari retreatnya. Nah, baru setelah 3 bulan full no lab, tiba-tiba saja fluktuasi energi dahsyat meletus dari tempat Shoyen retreat dan hampir saja menyebabkan huru-hara di Pulau Naga kalau Jian tidak segera memerintahkan para anggota sukunya untuk tenang. Sekarang Kaisar Naga Muda itu justru menyunggingkan senyuman senang karena Shoyen no lab 3 bulan bukan karena hal yang mengkhawatirkan, melainkan karena tuan muda ketiga keluarga Shou itu sedang melakukan terobosan. Dan benar saja dugaan Jian, ledakan dahsyat terbentuk tepat ketika Shoyen menyelesaikan penerobosannya ke bintang 2 Dosheng dan membuat dirinya sendiri maupun naga void kuno lain cukup terkejut merasakan ada kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang bercampur dengan garis keturunan lain di dalam tubuh pemuda itu. Maksudnya garis keturunan klan Gu dan klan Xiao pas ketemu Shou Yishan itu loh. Shou Yishan lagi. Shou Xuan itu loh ya guys ya. Masih inget kan? Shoyen tampak lega ketika melihat Jian juga sudah penuh dan bertanya apakah ada kabar terbaru selama dia melakukan retreat. Jian mengabarkan bahwa Abah Yolo memintanya untuk segera kembali ke Pavilion Bintang Jatuh dan Shoyen menebak bahwa ini pasti ada hubungannya dengan api teratai pemunihan iblis serta pergerakan aula jiwa. Karena itulah Shoyen tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berencana untuk segera kembali yang membuat Jian auto mau pengen ikut juga. Edian, waduh ini Kaisar Naga baru juga baru dilantik udah mupeng aja tuh pengen jalan-jalan lagi sama Shoyen. Kira-kira apakah Dedek Jian yang udah nggak dedek lagi ini beneran bakal join geng Oyen gantiin Tete Medusa yang masih bertransformasi? Ayo ngaku kalian suka Jian yang ini apa yang dulu? Kalau pasti banyak yang nyebut nih pengen yang sekarang. Lebih ya tapi ya. Aduh hampura atuh ya guys ya, ini teh baru upload ini, aduh lagi nggak enak badan sumpah lah ya guys ya. Kalian juga baik-baik atuh ya, sehat-sehat juga buat kalian semua tuh ya.